Sebelum memulai acara untuk seluruh peserta webinar di siang hari ini, izinkan saya untuk memberitahu beberapa informasi penting terkait peraturan dan juga tata tertib pelaksanaan webinar jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera dengan virtual background yang sudah disediakan. Dan selama acara berlangsung, mikrofon atau mic peserta mohon untuk dapat dinonaktifkan dan dipergunakan sebijak mungkin hanya pada saat memang diperlukan baru mic-nya diaktifkan Bapak Ibu dan juga peserta dari webinar di siang hari ini. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dengan format sebagai berikut. Nama, spasi fakultas, spasi jurusan, spasi pertanyaan. Sekali lagi untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa dengan format nama, spasi fakultas, spasi jurusan, spasi pertanyaan. Dan untuk daftar hadir, silakan untuk dapat mengisi absensi pada link yang tercantum pada layar atau pada kolom chat yang sudah dibagikan oleh panitia. Pastikan nama diisi dengan nama lengkap. Sekali lagi, pastikan nama diisi dengan nama lengkap, nomor handphone aktif, karena nanti absensinya akan digunakan sebagai tanda kalau misalnya peserta ada yang menang, kita bisa dapat menghubungi dengan cepat untuk kuis online dan juga untuk pertanyaan terbaik. Dan juga nanti akan ada Wheel of Fortune, siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan door prize e-wallet senilai Rp200.000 untuk beberapa pemenang yang beruntung nantinya. Jadi biar tidak salah namanya, sekali lagi dipastikan untuk namanya diisi dengan nama lengkap dan juga nomor handphone yang aktif. Terima kasih. Lagi dipastikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu seluruh peserta webinar Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja, persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Biar lebih semangat, boleh dong saya minta tepuk tangan untuk semua yang ada di studio, dan juga buat teman-teman yang ada di venue hari ini ya.
Yang pastinya hari ini kita bersama-sama hadir dengan tamu-tamu kehormatan dan juga peserta yang luar biasa, teman-teman dari Universitas Negeri Makassar. Agak kareba, semoga semuanya baik-baik saja. Saya Muhammad Sangaji, boleh dipanggil Aji, senang sekali rasanya hari ini bisa diberi kepercayaan untuk memandu acara webinar hari ini sampai selesai, dan ada perasaan senang tersendiri bisa bertemu dengan teman-teman Makassar. Kebetulan saya juga lahir dan besar di Makassar ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang, selamat bergabung kepada tamu-tamu kehormatan. Yang terhormat Dekan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Abdul Saman MSI Kons, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNM, Dr. Kartini Marzuki MSI, juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang, selamat bergabung. Kepada yang kami hormati Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Abdurrahman Irsyadi. Selamat siang dan juga selamat bergabung kepada Deputi Direktur Wilayah Kantor Wilayah Sulawesi Maluku yang hari ini kebetulan diwakilkan oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan Bapak Brian Aprinto. Juga hadir bersama kita Asisten Deputi Operasional Pelayanan Bapak Legi Handoko, dan juga hadir Kepala Kantor Cabang Makassar Bapak Hendrayanto, dan juga hadir bersama kita Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Makassar Ibu Rina Umar, dan pastinya seluruh peserta webinar teman-teman seangkatan saya, teman-teman Universitas Negeri Makassar ya. Nggak apa-apa ya, semoga diterima kalau saya menyebutnya teman-teman seangkatan. MC-nya cuma berusaha untuk sedikit lebih mudah hari ini ya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa seluruh peserta mohon untuk dapat kembali mengisi daftar hadir. Kalau misalnya belum absen, absen dulu biar nanti namanya hadir pada saat kita memulai undian atau hadiah, door prize, dan juga punya kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000. Dan sebelum kita mulai acara di siang hari ini, kita akan bersama-sama melihat dan juga menyaksikan prosesi penyerahan plakat dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek kepada Universitas Negeri Makassar. Disilahkan. Kita saksikan prosesi penyerahan cindera mata yang diserahkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Dalam hal ini adalah Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan mewakili Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek kepada pihak dari Universitas Negeri Makassar. Baik. Terima kasih. Setelah kita saksikan proses penyerahan cindera mata, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang berikutnya. Kita akan bersama-sama menyimak sambutan Dekan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya silakan dengan hormat Bapak Dr. Abdul Saman MSI Kons. Bisa menghadirkan lebih banyak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena atas karunia-Nya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di ruang ini baik secara daring maupun secara luring. Jadi kami hadir di tempat ini kurang lebih 100 di dalam ruangan convention hall ini, dan yang lebih banyak peserta yang berada di ruang Zoom. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama kami atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dirut Umum dan SDM BP Jam Sostek yang sudah bersedia bekerja sama dengan fakultas kami untuk sama-sama melakukan webinar ini. Insya Allah nanti banyak hal, banyak informasi yang akan dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan ini nanti bisa bernilai manfaat bagi kita semua.
anak-anakku sekalian yang hadir di tempat ini juga bisa mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan kepada kita. Ya mudah-mudahan nantinya juga ada di antara kita nanti yang mendapatkan beasiswa dari Jam Sostek ini. Nah, hadir juga di tempat ini, di ruangan kita ini Ananda, kami dari penerima beasiswa Jam Sostek ya, dari jurusan PLS bergabung juga di tengah-tengah kita. Nanti Ananda kita akan menyampaikan testimoni ya tentang Jam Sostek ini. Saya kira itu nanti anak-anak kita akan mendapatkan lebih banyak informasi, sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan kita senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini secara seksama, jangan hanya sekedar ya ikut, tetapi betul-betul disimak ya. Nah, anak-anakku sekalian, mohon kiranya diaktifkan semua kameranya ya, supaya itu kelihatan ya, dan juga background kepesertaan terutama bagi anak-anak kami yang ada di ruang Zoom ya, atau yang ikut secara daring. Dan anak-anakku sekalian yang berada di dalam ruangan ini, mohon kiranya betul-betul disimak ya. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Coba bertanya apa yang memang betul-betul belum dipahami dari hasil sosialisasi yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada PT Jam Sostek yang sudah bersedia menyambangi kampus kami untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq lakum amit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan yang sudah memberikan sambutan di siang hari ini. Pak Dekan, sehat-sehat rezeki Pak. Semoga sehat selalu Pak, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam beraktivitas ya. Saya dengar juga Makassar sudah lewat dari PPKM level 4. Saya tadi pagi baca beritanya seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan foto bersama. Boleh mohon untuk diaktifkan kameranya. Kita akan ada 3 kali sesi foto bersama biar semuanya ketangkap gambarnya. Kita langsung mulai untuk sesi foto yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua, pasang senyum lebar, pose terbaik, kameranya dibuka, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 6. Wah, banyak ya. Ternyata di sini pesertanya ada banyak banget. Kita tambah lagi sesi fotonya. Sesi foto yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Tambah sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini Makassar hebat banget, pesertanya banyak banget. Naik turun terus di angka 400 sekian dan segala macam lah ya. Tadi 439 sekian, terus gitu 400. Sepertinya semuanya luar biasa ya, antusias untuk mengikuti topik obrolan kita di siang hari ini. Yang pastinya saya sebagai MC ingin kembali mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi absen, dan absennya diisi dengan nama lengkap selengkap-lengkapnya ya, jangan nama yang aneh-aneh ya. Sekali lagi saya ingatkan, nama lengkap misalnya namanya adalah Muhammad Sang Aji, nama saya. Tapi kalau misalnya ada nama panggilan yang lain jangan ya, apalagi kayak nama Facebook ya, Aji Cayang Kamu Celalu, Aji Lindu Kamu Celalu, itu jangan diisi yang kayak gitu-gitu ya. Isinya yang lengkap aja biar nanti pada saat panitia cari namanya untuk menjadi pemenang itu bisa lebih gampang, dan pastinya untuk saldo e-walletnya bisa lebih cepat untuk ditransfer. Nah, sekarang kita akan pindah ke sesi yang berikutnya. Kita akan langsung memasuki sesi direksi mengajar bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, saya akan langsung memberikan
tongkat estafet kepada moderator yang juga sudah siap untuk memandu diskusi atau mungkin sesi bincang-bincang ngobrol-ngobrol di siang hari ini kepada Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNM, Ibu Dr. Kartini Marzuki MSI. Selamat siang, Ibu. Sehat-sehat Zeki Bu, semoga sehat Ki selalu, panjang umur, dan juga selalu Ki dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Silahkan Bu, saya persilahkan Ki untuk memandu diskusi dan juga obrolan di siang hari ini. Siapa saja yang saya kira yang lebih menarik lagi dan anakku akan pasti penasaran siapa narasumber kita pada hari ini. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Abdul Rahman Insadi, Direktur Umum dan SDM BP Jam Sostek. Kita lihat ya anak pendidikannya. Riwayat pendidikan beliau tahun 2003 S2 tahun 1995 S1 Sastra Arab UGM dari Universitas Gadjah Mada. Rupanya dari bahasa Arab bisa menjadi Direktur Umum dari BP Jam Sostek. Tahun 2003 beliau S2 Magister Komunikasi Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan 2021 sampai sekarang itu beliau adalah Direktur Umum dan SDM BP Jam Sostek. Sebelumnya 2019 sampai 2021 beliau adalah Deputi Direktur Bidang Human Capital BP Jam Sostek. 2016-2019 sebagai Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Sertifikasi yang pernah diperoleh tahun 2021 sertifikat Procurement Strategis CPS. Kemudian 2019 sertifikat Human Resource Management Manager. 2017 sertifikasi Fasilitator Instruktur dan Tenaga Pelatihan lisensi BNSP. Kita lihat riwayat pekerjaan beliau tahun 2002 sampai 2006 sebagai Account Officer Kantor Cabang Kebayoran Baru PT Jam Sostek Persero. Tahun 97 sampai 2002 Account Officer Kantor Cabang Gatot Subroto PT Jam Sostek Persero, dan tahun 96-97 sebagai karyawan kontrak waktu tertentu PT Jam Sostek. Hasil riwayat pekerjaan tahun 2012-2013 Kepala Bidang Pemasaran Kantor Cabang Kelapa Gading PT Jam Sostek. 2009-2012 Kepala Bidang Pelayanan Kantor Cabang Purwakarta PT Jam Sostek. 2008-2009 Penata Penilaian Jabatan Biro SDM PT Jam Sostek Persero. 2006-2008 Penata Karir Biro SDM PT Jam Sostek Persero. Nah, ini sangat panjang rupanya riwayat pekerjaan narasumber kita. Saya kira akan sangat menarik paparannya nanti. Kita masih lihat riwayat pekerjaan 2019-2001 sebagai Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. 2017-2019 sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi BPJS Ketenagakerjaan. 2015-2018 sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, dan 2013 sampai 2016 Asisten Deputi Pengelolaan Kompetensi Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan. Demikian biodata beliau, Bapak Abdul Rahman Insadi. Saya kira anak-anakku kalau melihat riwayat pendidikan dan pekerjaan sangat menarik, nanti akan disampaikan materi oleh beliau, dan silakan menyimak. Dan saya kira waktu yang efektif akan kita manfaatkan. Sebaik mungkin saya persilakan kepada Bapak Abdul Rahman Insadi untuk menyampaikan materinya kuliah umum pada hari ini. Silakan perkenannya Pak
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On lesson, apakah sudah terdengar? Baik. Sudah ya, terdengar ya? Baik. Yang kami hormati, kita banggakan Bapak Dekan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, yang dulu lebih kenal dengan IKIP Makassar, Pak ya. Bapak Dr. Abdul Saman, MSc Cons, kemudian Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Kartini Marjuki, MSc. Dan ada di sini ada Pak Brian Aprinto, rekan saya, Asisten Deputi Pelayanan Wilayah Sulawesi dan Maluku. Pak Brian ini hadir karena kemudian Pak Arief Budiarto saat ini sedang berdinas di Manado ya Pak ya. Jadi mungkin sedikit di jalan, jadi nggak bisa menemani. Dan adik-adik, rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Kalau kita atau saya bertemu dengan para mahasiswa ini, sepertinya saya ikut muda kembali, Ibu Kartini, Pak Abdul Saman. Dan di sini hadir sekitar 300 lebih pemuda. Kalau Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan goncang dunia. Ini kalau 400 pemuda berkumpul, wah ini yang tergoncang nggak hanya dunia nih. Mungkin akhirat pun ikut bergoncang karena melihat antusiasme dari adik-adik semua atau rekan-rekan semua. Saya nanti akan dibantu oleh Mbak Mas Ayu untuk menampilkan bahan presentasinya. Dan nanti juga saya mohon izin nanti mungkin saya nanti mungkin jam 2:30 kurang lebih saya harus meninggalkan forum, nanti bisa dilanjut tanya jawab oleh Pak Asbrian. Nah, jika kita melihat gambar ini, yang terbayang adalah ini adalah kelompok muda ya. Jadi kalau kita lihat ini sekarang ini kita memasuki era bonus demografi di mana kaum muda lebih dominan dibanding dengan kaum tua. Nah, tentunya hal-hal ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwasanya di masa-masa muda ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai bekal ketika kita nanti menghadapi masa tua. Nah, kaitannya dengan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, tentu kita sebagai pekerja dan calon pekerja di sini harus senantiasa dari awalnya itu harus diberikan kesadaran bagaimana kita bisa memupuk masa depan kita dengan cara tadi mungkin ada yang menabung, kemudian yang kedua mengikuti asuransi, mungkin seperti itu, atau mungkin juga mengikuti investasi dan sebagainya. Nah, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan produk asuransi sosial yang sifatnya adalah gotong royong dan bersifat wajib. Jadi kalau kita melihat ada 9 prinsip jaminan sosial, salah satunya adalah gotong royong. Artinya yang muda membantu yang tua, kemudian yang sakit membantu, yang sehat membantu yang sakit, kemudian yang kaya membantu yang miskin, dan sebagainya. Sehingga iuran atau mungkin premi yang dibayarkan itu tidak ada perbedaan, semuanya dengan istilahnya persentase yang sama. Seperti itu. Jadi nanti ada rate iuran yang harus dibayarkan oleh para pekerja sehingga mereka bisa saling bergotong royong berdasarkan kekuatan dari ekonomi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah nirlaba. Nirlaba ini kita tentunya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi di sini adalah adanya kebersamaan, kemudian memupuk dana secara bersama-sama sehingga bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Keterbukaan
kehati-hatian. Jadi dana yang terkumpul itu makin lama makin besar. Nah, ini harus dikelola dengan hati-hati, prudent, kemudian dapat akuntabilitasnya terukur, kemudian dan dananya amanah. Jadi seperti itu. Jadi dengan 9 prinsip jaminan sosial ini, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi koridor bersama untuk kita jaga secara bersama-sama. Next, Mbak Ayu. Nah, jika kita melihat seberapa lama ini sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tahun ini Bu Kartini dan Pak Abdul Somad dan rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa, tahun ini kita tepat berusia 45 tahun. Jadi kalau kita melihat 45 tahun itu biasanya angka sakral ya, 45, kemudian berapa 17, dan 50, 25, biasanya itu menjadi tonggak sejarah. Nah, kita mulai dari tahun 1978. Sebelumnya ada namanya DJS tahun 77. Yang pada tahun 1978 kita membentuk namanya Perum Aztek. Kemudian di dalamnya itu meliputi apa saja. Pertama adanya asuransi kecelakaan kerja, kemudian asuransi kematian dan tabungan hari tua. Jadi ada 3 produk yang kita tawarkan kepada para pekerja pada waktu itu dan juga para pengusaha untuk melindungi pekerjanya. Kemudian di tahun 1990 kita berubah dari Perum menjadi Persero sampai tahun 95 dengan produk yang sama. Kemudian di tahun 1993 kita menjadi PT Persero 1995 sampai dengan 2013 dengan produk layanannya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada waktu itu namanya JPK, yang waktu itu ada 2, untuk kesehatan pada waktu itu terbagi atas 2 PT, yaitu yang satu namanya PT Jamsostek Persero, untuk menangani segmentasi organisasi atau perusahaan yang bersifat private dan BUMN, dan PT Askes, yaitu menangani untuk teman-teman atau para pekerja yang bergabung di dalam ASN atau PNS seperti itu. Nah, pada tahun 2004 terjadi adanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional itu kemudian mengamanahkan bahwa kita semua penduduk diwajibkan untuk mengikuti di cover di dalam program jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nah, kemudian di tahun 2014 PT Jamsostek Persero bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan 4 produk unggulan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun untuk sektor non-ASN. Kemudian untuk jaminan pemberian kesehatan kita berikan kepada BPJS Kesehatan. Jadi ada 2 produk hukum dengan landasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana ada 2 BPJS yang diberikan amanah, yaitu jaminan yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan yang menangani hal-hal sifatnya ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan yang menangani coverage terhadap kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Jadi kalau ditanya orang BPJS ada berapa? Ada 2, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apakah organisasinya sama? Sama-sama badan hukum publik, tetapi manajemen pengelolaannya berbeda. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan ada dirutnya sendiri, BPJS Kesehatan juga ada organisasi dengan dirut sendiri seperti itu. Nah, ini yang di tahun 2021 dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, nah, di sana ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diamanahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepercayaan untuk mengelola jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Dan ini termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021
yang JKP ini akan berlaku di tahun 2022. Jadi nanti perusahaan-perusahaan itu atau yang formal itu bisa mengikuti program JKP, di mana orang yang terkena PHK diberikan stimulus berupa pemberian uang tunai dan juga pelatihan meningkatkan skill atau upskill untuk kemudian mendapatkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan atau pasar kerja. Next, Mbak Ayu. Nah, berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 yaitu terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi nanti kalau ini kan di daerah Sulawesi itu banyak tambang-tambang nikel dan sebagainya, mungkin ada emas putih dan platina dan sebagainya. Nah itu para pekerja asing atau ekspatriat itu juga dilindungi di dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Next. Nah, kita masuk pada peluang dan tantangan jaminan sosial. Nah, ini ada 2 peluang dan tantangan yang sekaligus berjalan, yaitu pertama adanya bonus demografi, yang kedua adanya revolusi industri. Nah, Indonesia untuk saat ini dan sampai dengan 2040 diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk tidak produktif yang usianya di bawah 15 dan di atas 64 tahun. Artinya bahwa jumlah penduduk yang produktif ini itu harus benar-benar dimanfaatkan, dan nanti di tahun 2041 ke bawah sudah mulai decline. Artinya nanti banyak orang-orang tua yang akan masuk fasenya yang disebut dengan aging population atau penuaan populasi. Dan ini pastinya ini yang aging population ini kalau kita melihat di kawasan Eropa, Amerika, dan juga di beberapa negara di Asia atau khususnya Asia Tenggara, misalkan seperti di Singapura, kalau kita melihat jumlah penduduk tuanya lebih banyak dibanding jumlah usia produktifnya. Tetapi mereka tetap bisa eksis karena apa? Karena ada cadangan dana yang disebut dengan jaminan sosial. Nah, mereka sistem jaminan sosialnya agak sedikit berbeda. Jadi ada yang sifatnya dikaitkan dengan pajak dan ada yang sifatnya kontribusi seperti itu. Nah, untuk di Eropa dan di Yunani, misalkan kemarin beberapa tahun yang lalu mengalami resesi dunia diakibatkan karena cadangan dari jaminan sosialnya itu tidak mencukupi sehingga terjadi krisis ekonomi seperti itu. Nah, katanya dengan revolusi industri 4.0, di mana digitalisasi dan teknologi itu mendorong perusahaan-perusahaan melakukan inisiasi dan itu inovasi dan kreativitas itu akan mendorong untuk lebih produktif. Kemudian banyak usaha-usaha baru atau startup yang muncul yang itu memang terlepas dari fenomena yang sebelumnya, di mana mereka lebih banyak dipengaruhi oleh karena adanya digital teknologi seperti itu. Nah, akibat dari otomasi dan digitalisasi, pastinya banyak pekerja formal dengan pekerjaan sederhana dan repetitif digantikan oleh mesin atau IE, sehingga terpaksa beralih ke pekerjaan informal. Nah, terkait dengan ini pastinya ada shifting pekerjaan dari yang sifatnya formal ke informal. Dan ini ternyata kalau kita lihat dari beberapa riset penelitian, baik itu dari Harvard Business Review maupun beberapa majalah-majalah yang terkemuka mengatakan bahwa jumlah
job title atau jabatan itu banyak yang hilang, tetapi job title yang baru itu sedikit yang muncul gitu. Jadi ini pasti akan mengalami gap. Nah, bagaimana cara mengisi gapnya tersebut? Pastinya banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya melakukan shifting, kemudian yang kedua rescaling, upscaling dan sebagainya. Nah, ini artinya ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Next. Nah, ketika kita diminta untuk membicarakan tentang Jamsostek atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, pastinya kita ingin juga memperkenalkan visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Barangkali suatu ketika ada adik-adik di sini yang setelah lulus kemudian suatu saat bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga setidaknya ketika sebelum memasuki industri di BPJS sudah tahu, oh visi dan misinya itu seperti apa. Nah, visi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, karena kita mengelola dana yang begitu besar dari masyarakat dan pekerja, dan berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Kemudian misinya, karena BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai stakeholder, yaitu stakeholder utama adalah pekerja, kemudian yang kedua pengusaha, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, misinya adalah satu, melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarga. Ini dari sisi pekerja. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Jadi dengan adanya para pekerja yang dimasukkan di dalam program Jamsostek ini menimbulkan rasa aman, nyaman, sehingga dengan rasa yang dengan keamanan dan kemudahan dan kenyamanan tadi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan saing pekerja. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik. Jadi ini merupakan misi kita, dan ini menjadi cara kita untuk dapat menjaga amanah yang diberikan oleh pemerintah maupun stakeholder. Next. Nah, untuk mencapai tersebut, pastinya kita mempunyai 3 strategi utama. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan penetrasi peserta, kedua bagaimana meningkatkan kualitas layanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi investasi. Kemudian untuk mendukung 3 strategi utama tersebut, pastinya kita membutuhkan fondasi yang cukup kuat. Pertama kaitannya dengan governance, risk, compliance and control, dan culture. Kemudian digitalisasi jaminan sosial, kemudian pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, dan peningkatan awareness akan pentingnya jaminan sosial. Next. Nah, ini adalah milestone yang akan kita raih pada saat ini, di mana kami di bulan Februari kemarin baru saja diberikan kepercayaan oleh pemerintah dilantik di Istana Presiden untuk 5 tahun ke depan. Jadi milestone kita sebut dengan agile. Agile itu apa sih? Nah, ini singkatan saja. Yang pertama adalah adaptif. Kemudian yang kedua adalah growth. Jadi perusahaan ini atau usaha atau badannya harus tetap tumbuh. Kemudian didukung oleh inovatif dan loyalty. Kemudian yang terakhir adalah kita harus excellent. Nah, tentunya untuk mencapai ke arah itu kita mempunyai tema-tema pada setiap tahunnya. Jadi kalau nanti adik-adik ini bekerja dan kemudian berwira swasta atau menjadi pimpinan perusahaan suatu ketika, jadi adik-adik ini juga harus membuat roadmap atau milestone untuk 5 tahun ke depan supaya nanti ada temanya gitu. Nah, tema yang pertama di tahun 2021 adalah fokus pembenahan terhadap service value, culture, dan kolaborasi stakeholder. Nah, di tahun 2021 ini, kita saat ini baru mengcover 33% dari jumlah penduduk atau jumlah peserta atau jumlah
pekerja di Indonesia. Tentunya ini masih jauh ya. Kemudian dari jumlah TK atau TK itu sebenarnya tenaga kerja aktif yang kita kelola sebanyak 30,5 juta. Kemudian dengan iuran itu setahunnya 76 triliun. Kemudian dana kelolaan saat ini kita sudah mencapai 550 triliun. Nah, di tahun 5 tahun kemudian kami ingin melipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau di tahun 2021 kita saat ini dengan 33%, maka di tahun 2026 kita ingin bahwa semua 65% dari jumlah populasi tenaga kerja itu sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan atau kurang lebih 70 juta. Dengan iuran per tahunnya 130 triliun dan dana kelolaan yang akan kita kelola itu sebesar 1.001 triliun dana kelolaannya. Nah, jumlah dari dana kelolaan ini kita masih kalah dengan negara sebelah, yaitu di Singapura atau Malaysia. Malaysia itu udah 5 kali lipatnya daripada dana kelolaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di Singapura 8 kali lipatnya. Jadi mereka kalau dapat sekitar 4.000 triliun saat ini mereka ngelola dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Artinya bahwa kalau nanti kita akan ngecek iuran yang disumbangkan atau mungkin bukan disumbangkan, iuran yang di-store oleh para pekerja dan pengusaha itu ternyata relatif lebih kecil rate-nya dibanding dengan yang di negara-negara tersebut. Next. Nah, ini cakupan keseluruhan meliputi pertama adalah jasa konstruksi. Jadi layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi kalau yang bangun-bangun di mal, kemudian di jalan raya dan sebagainya itu, kalau ada yang celaka itu atau meninggal itu jam sostek yang melindunginya, memberikan santunannya. Kemudian yang kedua adalah pekerja migran Indonesia, jadi para TKI, TKW di luar negeri itu juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah pekerja bukan penerima upah atau PPU, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yaitu orang yang berusaha secara mandiri atau sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal, misalkan Gojek, misalkan, atau mungkin pedagang pasar seperti asongan dan sebagainya. Termasuk ada juga beberapa pekerja yang memang statusnya BPU, tetapi dia itu punya status yang cukup bagus, misalkan contoh dokter, misalkan ya. Kemudian pengacara, itu mereka gajinya tinggi, tapi mereka karena mereka membiayai secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah pekerja penerima upah, yaitu setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja atau dia bekerja pada perusahaan tertentu dengan menerima gaji atau upah. Next. Nah, inilah performa BP Jam Sostek di tahun 2020, di mana dengan adanya digitalisasi, ternyata penggunaan channel-channel digital ini lumayan banyak digunakan, yaitu sekitar 14 juta. Kemudian kita juga memberikan program pelindungan pekerja migran sebanyak 376.601, dan di tahun ini agak terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Nah, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka agensi ya, mungkin nanti para adik-adik mahasiswa mungkin ada yang tertarik ingin menjadi agen di BPJS Ketenagakerjaan atau keluarga besarnya mau ikut sebagai agen, nanti bisa mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga membantu pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan subsidi upah, yaitu sebanyak 600.000 per bulan yang kita sudah berikan subsidi bagi para anggota atau para pekerja yang upahnya di bawah 5 juta, itu sebanyak 12,4 juta orang terima PSU. Kemudian ada menggunakan klaim JHT secara digital sudah menggunakan 89%, dan nanti ke depan kita akan menggunakan aplikasi yang lebih bagus lagi yang disebut dengan Jam Sostek Mobile. Kemudian jika dilihat dari hasil pengembangan JHT kita, data rata-rata bunga deposito atau mungkin pengelolaan kita itu lebih tinggi dibanding dengan apabila
Bapak Ibu itu menabung atau mendepositokan uangnya di konter bank pemerintah. Jadi kalau mengikuti program jaminan hari tua, misalkan itu tingkat pengembalian atau pengembangan investasinya itu 5,59%. Kalau di pemerintah hanya 3,68%. Nah, saat ini BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 123 kantor cabang utama atau induk dan 202 kantor cabang pertama C dan D yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan nanti ke depan kita akan memperluas channel dengan menggunakan akses digital. Next. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar saat ini 50 juta lebih, dengan tenaga kerja aktif sekitar 29 juta di tahun 2020. Kemudian dengan program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Next. Ini yang tadi. Jadi untuk para pekerja penerima upah itu bisa mengikuti 5 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan nanti ada jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian untuk bukan penerima upah meliputi jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Ya, 3 saja. Next. Nah, untuk paket pekerja jasa konstruksi meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan untuk para pekerja migran itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua yang diatur secara khusus melalui Permenaker. Nah, sekarang kita melihat manfaatnya. Nah, manfaat ketika karyawan atau para pekerja yang terdaftar sebagai peserta jam sostek apabila mengalami kecelakaan kerja, maka risiko atas kecelakaan itu ditanggung oleh jam sostek. Kriteria kecelakaan kerja itu seperti apa? Jadi ketika karyawan atau pekerja ini berangkat dari rumah, kemudian ke tempat kerja di lokasi pekerjaan, kemudian melalui perjalanan dinas dan balik lagi ke rumah dengan rute yang biasa. Apabila terjadi kecelakaan, maka itu masuk di dalam kategori kecelakaan kerja. Atau yang kedua bersifat kedinasan atau sprint misalnya seperti itu. Sedang olahraga tim misalkan kantor itu bisa masuk di dalam salah satu dari kecelakaan kerja juga. Apa yang didapat ketika seseorang mengalami kecelakaan kerja? Pertama adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis sampai dengan sembuh. Jadi ini harus dibedakan ya. Kalau BPJS Kesehatan terkait dengan kesehatan di luar kecelakaan kerja. Kalau jaminan kecelakaan kerja batasannya adalah karena celaka di tempat kerja, yaitu dengan kriteria yang tadi berangkat di tempat kerja, pulang kembali ke rumah dengan rute yang dan selama perjalanan dinas. Kemudian selama tidak mampu bekerja, pastinya kan mungkin ada yang dirumahkan, masa perawatan dan sebagainya. 12 bulan pertama itu akan diberikan upah 100%-nya. Jadi sebagai pengganti dia tidak masuk bekerja itu. Kemudian selanjutnya 50% di bulan berikutnya setelah 12 bulan. Nah, apabila karyawan atau pekerja mengalami kematian karena akibat kecelakaan kerja, misalkan mohon maaf, misalkan orang yang bekerja di misalkan bak mobil atau tabrakan terus meninggal gitu kan. Atau yang kedua, dia bekerja di sektor konstruksi kemudian jatuh kemudian meninggal misalkan. Nah, itu ahli warisnya akan mendapatkan biaya santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah dan ditambah dengan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Kemudian apabila karyawan mengalami kecacatan, misalkan cacat total lumpuh sehingga tidak mampu bekerja, itu diberikan santunan cacat maksimum 56 kali upah. Kemudian
ada beasiswa yang diberikan kepada 2 orang anak sebesar 174 juta mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi dengan syarat sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 3 tahun. Kemudian ada home care sebanyak 20 juta atau selama 1 tahun. Kemudian ada program return to work, yaitu program kembali bekerja, di mana ketika orang mengalami kecelakaan kerja, mungkin bisa jadi ada gangguan di alat-alat anggota tubuh dia, kemudian dilakukan pelatihan kerja, menyesuaikan dengan kekuatan dari anggota tubuhnya tersebut, sampai dengan ditempatkan kembali, seperti itu. Jadi, kalau nanti adik-adik atau mungkin orang-orang jam sostek ini, kalau setiap pagi sholat, setiap habis sholat malam itu doanya selalu baik-baik. Ya Allah, jauhkanlah para anggota jam sostek, para pekerja dari mara bahaya kecelakaan kerja. Jadi kita doanya pasti bagus-bagus gitu. Next. Kemudian jaminan kematian. Nah, kematian yang di sini berbeda dengan kematian yang ada di kecelakaan kerja. Jadi manfaat tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Nah, manfaatnya adalah santunan kematian, kemudian santunan berkala dan biaya pemakaman. Total manfaat santunan sebesar 42 juta dan mendapatkan manfaat beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang anak dengan kriteria sudah menjadi peserta 3 tahun minimal, seperti itu. Next. Nah, itu doanya orang-orang jam sostek juga sama itu. Mudah-mudahan para peserta jam sostek itu panjang usia, panjang umur, seperti itu. Kemudian jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua itu ada seperti tabungan hari tua, bisa diambil sekaligus ketika peserta mencapai usia 56 tahun, berhenti, meninggalkan wilayah RI, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian, atau bisa juga diambil sebagian, 10% dalam rangka persiapan memasuki usia pensiun, atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun. Jadi dana yang Bapak Ibu atau mungkin mungkin ada orang tuanya yang bekerja di dan ikut dalam program jam sostek itu orang tuanya bisa ngambil ini program perumahan, tapi minimal pernah menjadi peserta BPJS minimal 10 tahun, seperti itu. Next. Kemudian jaminan pensiun. Nah, ini jaminan pensiun ini kalau dulu pensiunan itu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau ABRI atau TNI atau mungkin polisi, seperti itu. Nah, sekarang orang-orang yang bekerja di sektor swasta itu juga dimungkinkan untuk mendapatkan jaminan pensiun. Nah, manfaat pensiunnya adalah manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun kepada janda atau duda yang ditinggalkannya, kemudian manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun kepada anaknya apabila orang tuanya sudah meninggal sampai usia tertentu, kemudian manfaat pensiun bagi orang tua yang mungkin dia belum berkeluarga. Nah, besarnya itu maksimum minimal itu 356.600 per bulan dan maksimum 4.277.900 per bulan. Nah, ini bisa dibayarkan secara berkala maupun secara sekaligus. Next. Nah, ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang akan kita implementasikan di tahun 2022. Saat ini kita sedang menyusun regulasi bersama pemerintah, yaitu Kemenaker, kemudian Kementerian Keuangan. Jadi manfaat yang diberikan paling banyak 6 bulan dengan ketentuan 45% dari upah di 3 bulan pertama dan 25% dari upah di 3 bulan berikutnya dengan dasar upah atau gaji maksimal sebesar 5 juta. Jadi kalau gajinya 6 juta dihitungnya 5 juta, gajinya 10 juta dilihatnya 5 juta. Tapi kalau gajinya 4 juta ya 4 juta dikali 25% atau 45%. Nah, apa saja yang didapat ketika orang mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan? Pertama adalah yang tadi siang manfaat uang tunai tadi. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi pasar kerja atau bimbingan jabatan. Yang selanjutnya adalah
diberikan pelatihan yang berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan. Setelah itu akan diberikan surat pengantar kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu. Jadi program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan solusi bagi pemerintah ketika nanti terjadi banyak sekali PHK, sehingga kita mau hadir di tengah masyarakat yang terkena PHK tersebut. Next. Nah, manfaat beasiswa program Jamstek tadi sudah ya. Ini untuk TK itu maksimal 2 tahun, 1,5 juta per tahun. Kemudian SD sederajat itu selama 6 tahun itu 1,5 juta. Kemudian 2 juta itu untuk SMP maksimal 3 tahun. Kemudian 3 juta untuk SMA dan 12 juta itu untuk pendidikan tinggi dengan masa maksimal 5 tahun seperti itu. Next. Ini adalah simbol penyerahan beasiswa yang kita berikan di berbagai tempat. Ini mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi ahli warisnya sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru seperti itu. Next. Nah, ini yang sebagai pekerja migran Indonesia. Next. Manfaatnya dengan skema 5 bulan sebelum masa pemberangkatan dan 24 bulan plus 1 perlindungan selama masa bekerja dan 1 bulan setelah selesai bekerja. Next. Nah, iurannya berapa sih di Jamstek ini? Nah, kalau besarnya iuran penerimaan di Jamstek ini, iurannya antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah yang dilaporkan dengan ketentuan ini untuk iuran JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Makin tinggi risiko pekerjaan terhadap munculnya kecelakaan kerja, makin tinggi juga rate-nya. Kalau orang bekerja di sektor perkantoran, ya mungkin kan berbeda dengan orang yang bekerja di sektor pertambangan atau mungkin sektor perkebunan misalkan. Jadi kalau yang bekerja di perkantoran itu rate-nya sudah 0,24% dikalikan upah untuk jaminan kecelakaan kerja. Tapi kalau orang itu bekerja di sektor pertambangan bisa jadi 1,74% karena risiko kecelakaannya tinggi seperti itu. Kemudian untuk iuran jaminan kematian sama seluruh penduduk, semua pekerja dikenakannya 0,3% dan dibayarkan oleh pemberi kerja. Sama juga yang tadi yang jaminan kecelakaan kerja atau JKK tadi itu juga yang membayar adalah pemberi kerja, kecuali nanti untuk yang bukan penerima upah. Nah, tabungan hari tua. Nah, tabungan hari tua ini juga ada rate-nya, yaitu 2% dibayarkan oleh pekerja dan 3,7% mendapatkan subsidi dari pemberi kerja. Nah, untuk iuran jaminan pensiun besarnya 1% dari pekerja dan 2% dari pemberi kerja dengan batas maksimum 8.700.000. Jadi kalau upahnya 10 juta ya dihitungnya 8.700.000 saja seperti itu. Nah, untuk program jaminan kehilangan pekerjaan tadi besarnya 0,46% dengan kriteria 0,22% itu disubsidi oleh pemerintah dan sisanya itu merupakan rekomposisi dari iuran JKK dan JKM. Jadi nanti iuran JKK dan JKM ini akan berkurang dari 0,3 itu menjadi yang 0,14%-nya itu merupakan rekomposisi dari JKM. Jadi tidak menambah iuran. Dengan nambah program tidak menambah iuran. Nah, bagaimana dengan para pekerja bukan penerima upah? Nah, ini kami membuat tabel range antara misalkan dengan upah sampai dengan 1.099.000 itu dasar penghitungannya adalah JHT-nya itu 20%, kemudian untuk JKK-nya 10% dan jaminan kematiannya 6.800. Jadi kalau hanya mengikuti JKK saja dan JKM saja, maka cuma 16.800 seperti di iklan tadi. Cuma para pekerja tidak punya tabungan hari tuanya. Nah, menurut saya sebaiknya lengkap. Karena nanti itu uang yang jaminan hari tua nanti ini akan dikembalikan lagi sebagai bentuk tabungan
dengan pengembangan investasi yang lebih baik seperti itu. Next. Ini juga untuk besaran iuran jasa konstruksi. Misalkan orang membangun sebuah gedung dengan nilai proyek 100 juta ke bawah, maka dia akan mendapatkan membayar iuran sebesar 0,21% untuk dikalikan nilai proyek untuk program jaminan kecelakaan kerja dan 0,03% dikalikan nilai proyek untuk JKM. Ini perhitungannya seperti itu. Kemudian untuk pekerja migran, iurannya adalah yang tadi saya sampaikan, kurang lebih totalnya 370.000 untuk 31 bulan. Dan apabila ada perpanjangan, misalkan nanti ada saudaranya yang bekerja di Arab Saudi atau mungkin di Hong Kong gitu, tidak bisa pulang karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya di sana menambah perpanjangan visanya. Jadi iuran perpanjangannya itu 13.500 rupiah per bulan, jadi sangat murah sekali dengan manfaat yang sangat luar biasa. Dan untuk program JHT-nya menyesuaikan seperti itu. Next. Nah, untuk payment channel kita sudah banyak menjalin kerjasama melalui perbankan, kemudian melalui fintech yang ada, dan melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi untuk kemudahan bayar ini sangat gampang ya, termasuk dengan gerai-gerai Indomaret, Alfamaret itu sudah terkoneksi dengan baik seperti itu. Next. Ini seperti tadi untuk karena layanan jam sostek kita ada JMO yang insya Allah dalam waktu dekat ini sudah terimplementasi secara full ya, full implementation sehingga memudahkan. Kalau dulu klaim jam sostek itu pada saat saya masuk itu informasi terkait saldo itu 1 tahun baru ketahuan berapa saldo saya di jam sostek. Nah saat ini dengan adanya digitalisasi dari 12 bulan menjadi 12 detik. Jadi revolusinya sedemikian rupa. Nah pelayanan di pembayaran jam sostek mulai ke depan, kalau ini JMO sudah kita jalankan, maka orang tidak perlu datang ke jam sostek, cukup melalui mobile phone atau aplikasi yang ada. Kemudian dari yang misalkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, cukup 5 menit saja sudah masuk ke rekening yang bersangkutan. Jadi ini revolusi teknologi ini luar biasa seperti itu. Next. Nah, ini nanti aplikasi bentuknya seperti itu. Nanti ini bisa di-download ya. Di-download di App Store. Nah, itu dengan harapan JMO ini akan menjadi one-stop solution di mana peserta dapat mengakses ke layanan BP jam sostek. Kemudian mendekatkan layanan jam sostek bagi peserta karena dapat diakses anytime, anywhere. Kemudian pemerintah membuat layanan menjadi same day service dapat dilakukan melalui JMO seperti itu. Jadi dengan teknologi yang sangat luar biasa dan dari security datanya, big datanya itu insya Allah aman karena kita istilahnya mempunyai perangkat-perangkat pengaman yang cukup bagus itu. Next. Nah kemudian di tahun ini juga khusus untuk wilayah seluruh provinsi Aceh karena adanya konon itu, jadi seluruh Aceh itu menggunakan layanan syariah. Jadi BPJS menyesuaikan dengan kondisi setempat dan nanti untuk instrumen investasinya akan disesuaikan dengan konsep syariah seperti itu. Next. Nah ini ada keterkaitannya dengan UNM atau Universitas Negeri Makassar, di mana kami mempunyai pusdiklat yang disebut atau learning center yang disebut dengan Institut BPJS Ketenagakerjaan dengan konsep corporate university. Jadi seperti ini, jadi menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan program jaminan sosial di dalam dan luar negeri. Kita ingin menjadi strategic partner bagi bisnis unit dan meningkatkan kompetensi karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas. Ya, next. Nah, di dalam pengelolaan Institut BPJS Ketenagakerjaan itu kami layaknya seperti universitas, di mana kami mempunyai akademi-akademi yang akademi ini menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi memecahkan
persoalan-persoalannya. Dengan basic ada pilar utama yaitu knowledge management dan learning infrastructure. Nah, masing-masing direksi di sini itu juga bertindak sebagai dekan. Jadi kalau saya ini Direktur Umum SDM, maka saya menjadi Human Capital and General Affairs Academy. Saya dekannya di sini seperti itu. Kalau investasi juga seperti itu. Nah, rektornya adalah dirut kami. Kenapa? Seorang pimpinan itu harus mempunyai visi pengembangan pembelajaran, pengembangan kompetensi dari karyawannya. Jadi ini pesan moral ya buat teman-teman nanti suatu ketika adik-adik menjadi seorang manajer, ketika Anda diangkat menjadi manajer, Anda harus bisa mengembangkan buah Anda. Seperti itu. Nah, untuk mensupport hal-hal tersebut, kami pastinya ada support sistemnya, yaitu Alliance and Partnership Center, termasuk yang sekarang ini hubungan dengan perguruan tinggi, akademi, dan sebagainya. Kemudian Assessment Center, ada Research and Development Center, dan lembaga sertifikasi profesi. Nah, Institut BPJS Ketenagakerjaan layak sebagai universitas, itu punya Tridharma Institut BPJS Ketenagakerjaan, atau kalau di perguruan tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Institut BPJS Ketenagakerjaan sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Next. Nah, ini kami juga ada menawarkan program pemagangan di BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya konsep baru dari Mas Nadiem, Mas Menteri, itu ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan peluang, memberikan ruang untuk para mahasiswa untuk dapat magang di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, magangnya nanti lebih diarahkan ke arah bagaimana menjadi seorang agensi, sehingga nanti karena kita coverage-nya baru 33% dari populasi pekerja di Indonesia, kita arahkan supaya ini cepat tercapai, bisa menjadi 100%, kalau target kita 65% seperti itu. Nah, nanti dari kegiatan magang ini nanti ada juga biasanya kita berikan penggantian uang transport atau mungkin makan seperti itu. Jadi nanti para mahasiswa itu mendapatkan juga kompensasi atas saat dia magang, dan kemudian yang kedua setelah magang nanti kalau dia menjadi agen sudah menjadi 6 bulan misalkan, itu di akhir magang itu akan dilakukan uji kompetensi. Nah, setelah uji kompetensi Anda akan mendapatkan sertifikasi agensi sebagai agen BPJS Ketenagakerjaan yang disebut dengan agen perisai, atau nanti kalau ada skema baru yang sebentar lagi akan di launching, itu kalau sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu praktik kompetensi baru di human capital, yaitu sebagai jaminan sosial praktisioner, maksud saya seperti itu. Jadi mungkin ini akan menjadi peluang baru bagi teman-teman. Jadi nanti dari hasil sertifikasi ini bisa menjadikan bekal ketika Anda melamar di tempat ruang-ruang di perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu. Nah, syarat-syaratnya apa kalau kita magang di BPJS Ketenagakerjaan? Pertama, adanya surat pengantar dari kampus terkait pengajuan magang, kemudian daftar riwayat hidup yang disertai dengan CV, kemudian mengisi Google Form terkait biodata singkat peserta magang, sertifikasi vaksin, kemudian proyeksi harapan yang ingin didapat saat magang, kemudian menandatangani perjanjian magang. Jadi jelas ketika nanti Anda magang di BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, satu sisi. Yang kedua adalah Anda juga ikut membantu kami memasarkan, melakukan edukasi bagi masyarakat pekerja yang belum ikut jam sostek. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan ini profil-profil anak muda BPJS Ketenagakerjaan, dan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua dan adik-adik mahasiswa. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah karyawan 5.900, 80%-nya adalah anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi nanti kalau ada adik-adik yang mau ikut menjadi bergabung di BPJS Ketenagakerjaan, pastinya akan ketemu dengan rekan-rekan yang mirip-mirip sama, usianya di bawah 30 tahun, dan ini merupakan berkah buat kita, bahasanya
kita harus memanfaatkan tenaga-tenaga yang hebat ini, tenaga-tenaga muda ini, untuk dapat membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada dan perlindungan kepada masyarakat pekerja dan di Indonesia. Demikian, terima kasih, mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Kami silakan kepada Ibu Dr. Kartini. Ibu Dr. Kartini, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNM. Ibu Dr. Kartini Marzuki MSI. Saya kembali teman-teman yang ada di venue. Atau saya jawab ya, Mbak Mas Haji. Ini ada 2 pertanyaan yang ada di chatting, di chat ya. Benar. Apa ya? Boleh? Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bisa mengajukan ke Bapak langsung kali ya, Pak ya. Bisa langsung, boleh kita langsung hubungkan dengan 2 penanya yang sudah tergabung juga di Zoom. Boleh langsung dibuka kameranya dan juga mic-nya kepada Mbak Firda Yanti dari FIP GSD. Boleh dibantu? Mbak Firda Yanti, kita bisa langsung tergabung dengan Mbak Firda Yanti. Adakah? Dan juga setelah Mbak Firda Yanti nanti akan ada Mbak Hatsa Maulia Putri, FIP PGSD juga. Hatsa, oke, kita ke Hatsa Maulia terlebih dahulu. Mbak Hatsa dari FIP PGSD. On cam boleh kameranya dinyalakan, Mbak Hatsa. Nah, oke, silakan. Pertanyaannya seperti apa? Ya. Mbak Hatsa. Adakah Mbak Hatsa? Silakan Mbak Hatsa, boleh langsung dibacakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Satsa Maulia Putri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertanyaan saya yaitu bagaimana sistem pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan? Langsung dijawab, Mas Haji. Silakan Pak, disilakan. Jadi untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin ini JHT ya, kalau saya nangkapnya seperti itu, bisa menggunakan dengan, karena di masa pandemi ya, COVID-19 ini, semua pelayan di BPJS harus memenuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi jangan sampai nanti juga si yang mau mencairkan terpapar karena COVID, atau mungkin yang mau mencairkan juga memaparkan penyakit ke orang jam sostek seperti itu. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita memanfaatkan layanan yang disebut dengan lapak asik. Nah, lapak asik itu apa? Lapak asik itu singkatan dari layanan tanpa kontak fisik. Jadi para peserta yang ingin melakukan pencairan dana ini bisa mengajukan secara online dan nanti akan dilayani secara video call seperti itu. Dan apabila pengen mengajukan secara fisik atau onsite, itu karyawan bisa mengajukan
dengan cara mendatangi kantor cabang terdekat, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga seperti itu. Jadi dua-duanya dilayani baik secara offline maupun secara online. Jadi memungkinkan seperti itu. Itu ya Mbak Hatsa, nanti Mbak Hatsa ini nanti dikasih apa ini souvenir atau hadiah nih karena sudah bertanya ini. Oke, Mas Brian nanti ngasih souvenirnya nih Mas Brian ya. Baik. Selanjutnya tadi ada di pertanyaan yang sebelumnya atas nama Firdayanti FIP PGSD. Boleh ya Pak, kita izin pindah ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya? Oh boleh, silakan. Boleh. Atas nama Firdayanti FIP PGSD, boleh langsung di-on-kan kameranya. Oke. Baik, ini saya coba baca pertanyaan dari Mbak Firdayanti. Sebenarnya apa sih Pak alasan kenapa kita harus punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan? Seberapa penting? Ya, pastinya kalau namanya jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah merupakan jaminan perlindungan sosial yang merupakan menjadi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Misalkan contoh tadi misalkan kalau jaminan kecelakaan kerja, kalau orang celaka karena kecelakaan kerja, siapa sih yang bisa menjamin supaya dia bisa sembuh atau menanganinya? Kan belum tentu juga orang itu mempunyai uang ya, atau mungkin atau ada orang yang mau membantu. Makanya mereka diikut sertakan di dalam program jaminan kecelakaan kerja. Kalau itu programnya program formal, yaitu karyawan yang bekerja di sebuah usaha atau PU penerima upah, maka si pengusaha sudah menitipkan resikonya ke jam sostek. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, kematian karena akibat kecelakaan kerja, maka segala kebutuhannya untuk penyembuhan kecelakaan kerja itu dijamin oleh jam sostek, semua biayanya ditanggung oleh jam sostek. Ya. Kemudian yang kedua, hari tua. Nah, hari tua ini kan tabungan ya. Jadi seorang pasti akan mengalami tua. Itu siklus kehidupan. Jadi kira masa tuanya pastinya para pekerja membutuhkan uang yang cukup untuk membiayai kehidupannya di masa tua. Itu dengan jaminan hari tua. Dan ketika pensiun seperti itu. Nah, jaminan kematian, ketika tulang punggung keluarga meninggal, bukan karena kecelakaan kerja atau karena kecelakaan kerja, maka ada keluarga ini kehilangan nafkah atau kehilangan sumber pendapatannya. Makanya diberikan santunan kematian di situ sebesar 42 juta. Kalau dia yang bersangkutan meninggal karena kecelakaan kerja, 48 gaji. Itu diharapkan dapat memberikan atau mengurangi kemiskinan. Jadi nanti bagi keluarganya atau ahli warisnya seperti itu. Jadi mereka masih bisa menyekolahkan anak-anaknya, putra-putranya, putra-putrinya, kemudian mungkin masih bisa membuat usaha baru dengan santunan yang diberikan oleh jam sostek seperti itu. Sehingga menurut saya ini menjadi hal yang wajib bagi seluruh pekerja di Indonesia. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Nursyadi. Dan sekarang saya coba terhubung kembali dengan Ibu Dr. Kartini. Sudah bisa audionya? Atau Bu Kartini mau nanya gimana caranya MOU dengan jam sostek untuk magang gitu? Langsung ditembak artinya Pak Heri ya? Iya. Kan sekarang ada kampus Merdeka Belajar, SKS-nya cukup lumayan 20%, 20 SKS sama 40 SKS ya Bu ya, setahu saya. Sebagai pengganti KKN gitu. Nah, boleh Bu nanti ada Pak Brian di situ bisa membantu nanti untuk program pemagangan. Dan kami pastinya senang karena
ini bagian dari misi kita untuk mensosialisasikan, melakukan edukasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan di kampus-kampus. Karena sesungguhnya para mahasiswa ini akan jadi pekerja kan, dia kan nggak selamanya belajar terus, nanti lulus ya cari pekerjaan seperti itu. Baik, ini sepertinya langsung jadi tugas dari Pak Brian yang ada di lapangan ya. Gimana caranya teman-teman dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang nantinya akan magang atau mungkin sekarang sedang magang dipastikan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Benar ya Pak Ari ya? Betul. Bahkan saya sekarang sedang menggagas sebuah aplikasi baru nanti dengan Kemenaker dan juga Diknas. Baik. Mana itu ada sertifikasi itu menjadi apa aja, semua pekerja atau semua mahasiswa atau pelajar yang magang itu wajib diikutkan di dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi nanti mereka itu akan terkoneksi dalam sistem informasi magang. Jadi nanti ada nomor serinya. Jadi nanti kalau dia lulus dulu pernah magang nggak? Oh saya lulus tapi nggak magang, oh berarti itu nggak benar kampusnya, gitu. Karena ada SKS-nya kan di situ. Ya kalau lulus ya harus disertai dengan pernah magang di mana, sertifikasi kalian yang didapatnya seperti apa, sehingga nanti begitu mereka lulus dari kampus itu memang benar-benar telah melalui tahapan kematangan persiapannya ketika memasuki saat dia bekerja. Jadi dia dapat pengalaman, kemudian dapat sertifikasi, dan itu dapat nilai. Kalau bekerja nanti magang di BPJS Ketenagakerjaan, kalau misalkan dia menjadi agen perisai, nanti nilainya berdasarkan target yang diselesaikan Bu Kartini. Jadi misalkan targetnya adalah memasarkan 1.000 orang untuk bisa menjadi peserta jam sostek. Kalau tercapai dia dapat nilai A. Kalau dia cuma 800 berarti dapatnya nilai B. Kalau dia udah 700 sampai dengan 600 sampai 700 maka dia dapat nilai C, seperti itu. Jadi supaya orang itu nanti ketika dia bekerja pada sektor yang real, benar-benar dia bekerja, itu suasananya seperti itu. Jadi kalau bekerja itu harus ada target, harus ada achievement atau realisasi yang dihasilkan seperti itu. Jadi nanti berbasis kinerja seperti itu. Itu Bu, mungkin sekedar tambahan, dan nanti ada kalau misalnya mau magang di BPJS, pastinya nanti ada setelah melakukan proses magang ada uji kompetensi berupa sertifikasi dan itu dikeluarkan oleh pemerintah melalui BNSP. Jadi Badan Lembaga Sertifikasi Profesi yang itu terdaftar di BNSP, logonya pun logo Garuda ya, logo ini. Bukan karena surat keterangan aja, tidak, tapi memang benar-benar dia tersertifikasi. Oke. Baik. Pak Ari, saya boleh minta waktu sedikit, Pak. Ini ya. Kebetulan ada yang dari tadi raise hand, tapi akan lebih seru kayaknya kalau kita tukar posisinya. Mas, saya coba ke Mas Muhammad Fadli, kebetulan kameranya lagi terbuka. Pak Ari, boleh kita rubah posisinya kalau tadi dari peserta yang bertanya kepada narasumber. Sekarang kita coba uji kompetensi dari teman-teman Universitas Negeri Makassar. Pak Ari kasih satu pertanyaan, kalau jawabannya benar, kita kasih langsung e-wallet senilai Rp200.000. Boleh Pak? Boleh. Bapak Mas atau Bapak nih, Mas Muhammad Fadli, boleh tahu dari fakultas apa? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Makassar. Ya. Ya, saya tanya ya. Iya, Mas Fadli siap ya? Siap, Pak. Ya. Mas Ini Fadli. pertanyaan Eptanas ya Pak ya? Ya, pertanyaannya sederhana nih Mas Fadli. Ada berapa program BPJS Ketenagakerjaan saat ini di luar JKP? Aduh. Oh, di luar JKP Pak ya? Ya, di luar JKP. Ada berapa dan sebutkan nama MC programnya. Pak? Pak MC mau Pak? 200.000 lumayan loh Pak. Silakan Mas Fadli. Di luar JKP.
Masuk Ye. Ayo. Halo Pak, bisa diulang? Masuk Ye. Oke. Ada berapa program BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja selain JKP? Masuk Ye. Ayo. Silakan. Masuk Ye. Ada? Ayo. 200.000. Nggak berhasil, kita beri waktu 10 detik buat Mas Fadli. Saya langsung pindah ke peserta berikutnya kalau Mas Fadli tidak bisa menjawab. 10, 10, 9, 8, Pak, 7, 6, 5. bisa. Oke, bisa. Silakan. Udah berhasil googling tadi ya setelah kameranya di off ya? Yang saya ketahui berdasarkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak, yang pertama adalah BPJS Sostek dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Yeay! Jawabannya sangat salah, Mas Fadli. Terima kasih, Mas Fadli. Jawabannya sangat. Mas Fadli ini jawabannya tadi luar biasa. Pasti jurusan Bahasa Indonesia. Ngarangnya jago, luar biasa. Hebat, Mas Fadli. Ada Mas Andika Utomo. Silakan dengan pertanyaan yang sama, langsung on mic-nya Mas Andika. Ada Mas Andika? Kalau enggak saya pindah nih Mas Andika. Ayo buru-buruan. Atau, oke, kita coba Mas Andika pertama ya. Mas Andika Utomo. Oke, ada 2. Silakan. Putus Pak. Mas Andika dulu, Mas Andika. Boleh, Mas Andika silakan jawabannya. Bisa diulang Pak, putus-putus saya pertanyaan Pak. Mas Andika, pertanyaannya adalah, ada berapa program BPJS Ketenagakerjaan selain JKP? Terus sebutin satu-satu. Mas, kalau masih putus-putus artinya jaringannya yang belum bayar nih Mas. Kuotanya habis kayaknya Mas. Mas, saya pakai jaringan kantor Mas. Aduh, oke. Fix, Mas, jaringannya. Kalau tadi Mas kayak gini entah jaringan atau memang mungkin sound agak di sana agak sedikit bermasalah. Silakan Mbak Putri yang kerudungnya baru saja dibenarkan, semoga jawabannya juga benar. Silakan Mbak Putri, biasanya kalau kerudungnya agak gini dia kayak gitu biasanya Mbak. Bisa. Mbak Putri silakan jawabannya. Tadi yang saya dengar ada 5 program selain dari JKP itu ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, ada jaminan hari tua atau JHT, kemudian jaminan pensiun atau JP, sama jaminan kematian atau JKM. Yeay! 200.000 rupiah, benar ya Pak Arya? Betul. Kita kasih langsung 200.000 rupiah tadi. Ekspresi Mbak Putri kayak malu-malu gimana gitu. Gimana? Mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga Tuhan Yang Maha Esa atau gimana di sambutan boleh? Makasih ya Mbak Putri. Panitia, kita boleh satu lagi? Boleh? Pak Ari masih bisa satu Pak? Mohon waktu. Boleh. Boleh, satu lagi. Silakan. Kita coba dengan ada yang namanya Mbak Ivana Amelia Likolangi Makassar. Halo Mbak Ivana. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Enggak Pak. Kita belum ngapa-ngapain kok Mbak. Nggak usah terima kasih belum. Belum. Mbak Ivana, mahasiswa fakultas apa boleh tahu? Pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Oke, pendidikan khusus itu gimana ya pendidikan khusus ya? Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau gitu, Pak Ari mau kasih pertanyaan. Mbak Ivana nangis. Belum dapat hadiah loh. Nggak usah terharu belum. Mbak gimana? Pertanyaannya gini. Silakan Pak. Kan BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan beasiswa sebesar 174 juta untuk 2 orang anak. Syarat untuk mendapatkan beasiswa tadi buat ahli warisnya, setelah berapa lama menjadi peserta jam sostek? Silahkan dijawab. Kita beri waktu ya 15 detik boleh lah ya. Tingkat pertanyaannya memang agak sedikit berbeda. Jadi silahkan kita beri waktu kurang lebih 15 detik. Siap.
Berapa lama, Mbak Ivana? Silahkan kalau misalnya ini untuk peserta JKM artinya Pak ya, kalau dia minimal berapa tahun kepesertaan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Mas Sayur, kita kasih pilihan ya. A, 6 bulan, atau B, 3 tahun. A, 6 bulan, atau B, 3 tahun. B, 3 Mbak Ivana, tahun. Mbak Ivana kenapa terdiam? Masih googling? Kok tiba-tiba hilang kameranya? Udah menjawab Mas Haji tadi. Oke, jawabannya Mbak Ivana berapa tadi diulangi? Yang B, 3 tahun. B. Selamat buat Mbak Ivana, 200.000 e-wallet kita berikan buat Mbak Ivana. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ari, kami juga ucapkan terima kasih untuk waktu di siang hari ini, sudah menjadi narasumber, sudah memberikan materi yang luar biasa, dan pastinya semoga semuanya bisa semakin paham dan juga sadar tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di siang hari ini bersama dengan teman-teman dari Universitas Negeri Makassar. Apakah untuk siang hari ini Ibu Dr. Kartini sudah terhubung? Kalau misalnya belum bisa, nanti saya bisa langsung melanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada yang tadi sudah berhasil untuk bertanya langsung, yaitu Mbak Hatsa Maulia Putri. Kebetulan yang berhasil langsung bertanya itu adalah Mbak Hatsa Maulia Putri, jadi hadiah Rp200.000 untuk e-wallet juga akan kita berikan kepada Mbak Hatsa. Sekali lagi ya, untuk yang bertanya khusus untuk Mbak Hatsa Maulia Putri yang berhasil. Dan Ibu Kartini sudah bisa tergabung? Oke, baik. Kalau begitu saya coba kita langsung menuju ke sesi berikutnya ya. Mohon izin Bapak Ibu peserta, kita boleh langsung menuju ke teman-teman atau mungkin mahasiswa yang sudah merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu manfaat beasiswa. Di sini juga sudah hadir teman kita yang namanya Mbak Amirah Nurul Isnun. Semoga saya menyebutnya dengan benar ya. Mbak Amirah Nurul Isnun sudah hadir? Ya, hadir. Selamat siang Mbak Amirah. Siang. Mas Haji, saya izin ini dulu ya, lift dulu ya, nanti dilanjut Pak Brian ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Pak Amira, izin dulu ya Mbak Amira ya. Mudah-mudahan beasiswanya bermanfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Kartini, Pak Abdul Saman, saya izin meninggalkan ruangan dengan Pak Brian juga izin Pak. Saya titip Pak Brian ya untuk forum ini. Makasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu MOU-nya Bu Kartini sama Pak Dekan. Ya, makasih. Terima kasih Pak Dirum, sehat selalu dan sukses dalam setiap kegiatannya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke Mbak Amirah. Mbak Amirah, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya saya Aji dan seluruh tim dari BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek mengucapkan turut berbelasungkawa dan juga turut berduka cita untuk berpulangnya ke Tuhan Yang Maha Esa untuk keluarga tercinta dari Mbak Amirah, yang pastinya kami semua berdoa semoga beliau diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan, kesabaran, dan yang paling penting Mbak Amirah yang tetap semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Amira, boleh kita mulai dengan sedikit bercerita tentang perkenalan Mbak Amira ini mahasiswa dengan program studi apa dan sudah semester berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nurul Isnun dari Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan luar sekolah.
semester 3 selaku ahli waris dari Bapak Dr. Andes Bustanuddin Ilyas. Baik, Mbak Amirah, ini tadi dari narasumber sudah menjelaskan mengenai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya adalah beasiswa. Nah, Mbak Amirah ini kebetulan adalah ahli waris dari almarhum peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek yang juga berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Boleh berbagi cerita tentang beasiswa tersebut? Kami silahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan beasiswa kepada saya serta adik saya untuk melanjutkan pendidikan. Baiklah, saya akan mulai menceritakan sehingga saya bisa mendapatkan bantuan beasiswa ini. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya seorang karyawan swasta, sedangkan ibu saya seorang guru honorer. Adik saya yang pertama masih duduk di bangku SMP, sedangkan adik saya yang kedua berumur 5 tahun. Singkat cerita, setelah saya lulus SMA dan mendaftar di salah satu universitas negeri, sebelum penentuan kelulusan, ayah saya meninggal dunia di salah satu rumah sakit yang ada di Makassar. Dan para pihak rumah sakit langsung menyatakan bahwa ayah saya terkena COVID. Dan dimakamkan secara protokol COVID. Saya sekeluarga sangat terpukul atas kejadian tersebut. Walaupun sebenarnya bukan COVID, karena alhamdulillah kami sekeluarga yang selalu mendampingi ayah selama sakit. Sampai sekarang ini kami masih diberikan kesehatan. Setelah akhirnya penentuan kelulusan dan saya akhirnya dinyatakan lulus melalui jalur mandiri yang biayanya lebih besar. Perusahaan pihak BPJS dari kantor kami bisa mengurus kurang lebih 7 bulan. Baru mendapatkan persetujuan dari kantor tempat ayah saya bekerja. Setelah mengurus santunan yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan, ibu saya juga disuruh untuk memasukkan permohonan beasiswa untuk 2 orang anak. Dan alhamdulillah disetujui oleh pihak dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami sudah menerima bantuan tersebut. Sekali lagi, saya beserta ibu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah, semoga saya bisa menyelesaikan kuliah saya sampai sarjana. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman panitia atau mungkin tim yang berada di lapangan, mungkin boleh dibantu memberikan air mineral ke Mbak Amira, biar Mbak Amira juga bisa sedikit lebih tenang. Mbak Amira, kami beri waktu untuk tarik nafas, dihembuskan beberapa detik. Mbak Amira boleh tenang 30 detik dulu, nanti akan saya ajak kembali ngobrol ya.
Yang pastinya tadi Mbak Mira sudah bercerita tentang pengalaman bagaimana ditinggalkan keluarga, dan yang pastinya kita tetap selalu berdoa semoga diberikan yang terbaik. Dan kami informasikan juga bahwa untuk proses pelayanan di BP Jam Sostek semuanya bisa diproses dengan cepat, dengan catatan semua berkas yang diperlukan untuk proses klaim atau proses pengajuannya sudah dilengkapi baik dari pihak keluarga atau ahli waris atau pesertanya sendiri, dan juga pihak dari perusahaan. Jika berkasnya memang semuanya sudah lengkap, insya Allah bisa diproses dengan lebih cepat nantinya ya, tanpa harus menunggu untuk waktu yang lama. Mbak Mira gimana? Sudah lebih tenang? Bisa kita ajak ngobrol kembali? Bisa. Baik, udah minum? Boleh minum dulu nggak apa-apa Mbak? Sudah. Udah, baik. Mbak Mira, satu pertanyaan terakhir mungkin kami boleh tahu Mbak Mira menerima berapa besar dari BP Jam Sostek untuk beasiswa pendidikannya? 48 juta. 48 juta. Tidak mungkin dan mustahil rasanya sebesar apapun angka yang ada di depan mata bisa menggantikan posisi atau kehadiran keluarga tercinta kita. Tidak akan ada yang pernah bisa menggantikan posisi tersebut. Kerinduan, rasa kasih sayang tidak akan pernah tergantikan dengan angka seperti apapun. Tapi yang pastinya dari BP Jam Sostek, dari kehadiran negara melalui penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, berharap semoga santunan yang diberikan bisa bermanfaat untuk kelanjutan pendidikan dari Mbak Amira, dan juga pastinya bisa bermanfaat buat keluarga untuk kebutuhan yang lainnya. Karena informasi yang saya terima bukan hanya manfaat beasiswa senilai 48 juta yang diterima, tapi juga ada manfaat santunan yang lainnya ya. Semoga bermanfaat, dan yang paling penting sekali lagi kami dari tim panitia mengucapkan turut berbelasungkawa dan juga turut berduka cita atas kehilangan Mbak Amira bersama keluarga, atas keluarga tercinta yang sudah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita berharap semoga diberi tempat terbaik, keluarga juga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan saya boleh minta Mbak Amira untuk lebih semangat? Boleh ya? Tetap semangat, semoga kuliahnya bisa berjalan dengan lancar, cepat selesai, dan juga Mbak Mira bisa menjadi kebanggaan keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tos dulu, walaupun virtual. Boleh ya? Tos, senyum dong. Tetap semangat Mbak Mira ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Mira. Semoga sukses. Yang pastinya doa terbaik buat Mbak Mira dan juga keluarga. Semoga kuliahnya berjalan dengan lancar, dan juga segera mendapatkan pekerjaan nanti kalau udah kelar kuliah, dan pastikan kalau udah bekerja menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke? Ya, makasih. Terima kasih Mbak Mira, sukses terus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Mira sudah bercerita di siang hari ini. Melalui kisah ini pasti kita sama-sama tahu bahwa dari Tuhan Yang Maha Esa melalui negara dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hadir untuk seluruh pekerja Indonesia dan juga keluarganya, dan itu adalah inti dari bincang-bincang atau sesi direksi mengajar agar kita lebih sadar bahwa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk keberlangsungan kesejahteraan pekerja di Indonesia dan juga keluarganya. Dan kita akan lanjut, boleh ya, saya mengembalikan atau kita putar lagi ke sesi yang lebih berbahagia. Kita langsung masuk ke sesi kuis online. Kita coba untuk langsung berbagi kebahagiaan untuk orang-orang yang sudah beruntung dan juga siap untuk mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000 untuk yang beruntung. Ada, ini kita punya berapa? 3 ya, untuk kuis online ya. Siap-siap yang berada di venue, yang ada di kampus sekarang, aku nggak tahu nih, ini di kampus atau gimana? Boleh langsung masuk juga ke Zoom-nya, karena kita hanya memberlakukan kuis online ini untuk yang di Zoom. Kalau misalnya ada yang belum bergabung, silahkan bergabung sekarang. Dan untuk yang di YouTube, mohon maaf sekali, kita hanya buka untuk yang bergabung lewat Zoom atau webinar ini, karena kalau di streaming di YouTube itu bisanya agak sedikit delay beberapa detik. Jadi nantinya teman-teman akan terlambat menerima pertanyaan. Jadi kita ikutkan hanya untuk yang di Zoom aja. Silahkan, boleh, kita akan langsung memasuki quiz online. Quiz online-nya bisa langsung dibuka di www.menti.com. www.menti.com. Untuk kodenya
biar masuk ke dalam sesi kuisnya, bisa langsung menggunakan kode yang tertera di layar 82626244. Sekali lagi, menti.com di 82626244. Silakan langsung bergabung. Ayo, siapa yang cepat dia dapat. Ini harus diingat, bukan hanya kecepatan yang kita uji, tapi juga kita mencari siapa yang jawabannya paling tepat. Kita akan mencari tahu siapakah yang benar-benar memperhatikan materi yang tadi diberikan oleh narasumber, karena pertanyaannya pasti akan seputar materi yang disampaikan. Dan nanti akan kita lihat siapa yang kecepatan jawabnya luar biasa, terus juga jarinya hebat banget ngetik segala macam. Terus juga nanti kita akan lihat siapa yang beruntung untuk bisa membawa pulang 3 orang yang paling cepat menjawab dan juga paling tepat jawabannya. Tadi sih di sesi sebelumnya kita sempat seru-seruan bermain dengan kuis online dengan tim dari kampus yang lain, dan ternyata di sesi pertanyaan yang pertama ada yang menang langsung dilengser di pertanyaan kedua. Jadi benar-benar harus mengikuti materi dengan baik dan jawabannya harus tepat dan juga cepat. Pada saat memasukkan nama nih, setelah kalian masuk di www.menti.com dan masukkan kode 82626244, isi dengan nama lengkap ya. Sekali lagi, isi dengan nama lengkap. Isi dengan nama lengkap ya. Jangan nama samaran, jangan nama asal-asalan, namanya sesuai dengan absen yang tadi diberikan di link, karena nanti pada saat kita cari atau misalnya kita sebutkan pemenangnya, kita bisa lebih cepat nih ngirimin hadiahnya senilai Rp200.000 untuk sesi ini untuk 3 orang ya. Masih akan ada hadiah untuk sesi yang berikutnya, jadi nggak usah khawatir. Silahkan kita coba, kita lihat dulu pemirsa, ada siapa aja yang sudah masuk. Ya, sudah muncul. Kalau dari peserta ini ada 300-an nih. Ini segini aja yang berani, masuk lagi dong. Silahkan, tunjukkan keberanian teman-teman Universitas Negeri Makassar. Ayo. Kalau selama ini keberanian ke kampus dan segala macamnya tidak bisa direalisasikan mungkin karena belajarnya online segala macam. Ini kita tunjukkan keberaniannya di sesi online ini. Silahkan masuk ke menti.com dengan kode 82626244. Ayo. Masuk terus. Semakin meningkat. Kita lihat siapakah yang akan naik turun nih angkanya nih. Ayo, jangan lupa ya, namanya harus nama lengkap ya. Jangan nama asal-asalan, nggak perlu tulis nama pacar, nggak perlu tulis nama pemeran serial Korea tercintanya. Kalau namanya Sari Puding saja, tidak usah diganti dengan Lee Min Ho. Ingat ya, namanya harus lengkap, sesuai dengan ID yang dimasukkan tadi pada saat absen. Silahkan, nggak usah namanya dikeren-kerenin. Kalau namanya memang Bacot, tulis saja Bacot, tidak masalah ya, tidak perlu mengganti menjadi Vincenzo ya. Baik, kita akan mulai berhitung. Untuk kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Siap-siap? 5 detik lagi kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dia, langsung dijawab. Tahun berapakah PT Jam Sostek Persero berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan? Tadi jawabannya sudah ada di materi presentasi. 3, 2, 1, dan jawabannya adalah 58 orang berhasil menjawab dengan benar, dan sisanya zong salah. Aduh, ini gimana tadi nih? Harus memperhatikan materi dengan baik ya. Di pertanyaan yang pertama, dipimpin dengan nilai skor tertinggi, paling cepat dan juga paling tepat adalah Nusaibah Adila. Wow, Nusaibah Adila memimpin. Kita akan langsung masuk ke sesi yang berikutnya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, belum juga pertanyaan udah jawaban aja. Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, mulai dari berangkat,
pulang di tempat kerja, perjalanan dinas adalah? Ayo. Jawabannya adalah, silakan. Kita lihat. Yeay, ada 106 orang yang berhasil menjawab dengan benar. Kemajuan ya, tapi masih juga ada yang salah. Pertanyaan yang ketiga, belum, kita pindah dulu, kita cek dulu siapakah yang berhasil memimpin di posisi yang pertama. Wah, ini seperti prediksi, digeser posisi nomor 1 tadi, pindah ke posisi nomor 4 dan sekarang dipimpin oleh Lala Vitaloka. Selamat untuk Lala Vitaloka di posisi nomor 2 untuk pertanyaan nomor 2. Sorry, posisi nomor 1, pertanyaan nomor 2 ya. Kita lanjut, apakah Lala akan digeser di pertanyaan nomor 3? Kita langsung kasih pertanyaan nomor 3, silahkan. Langsung kita lihat berapa iuran peserta mandiri untuk program JKK dan JKM. Ayo. Ini gampang sekali, sudah sangat jelas jawabannya. Kalau masih ada yang salah, ini keterlaluan. Ayo. Kalau ada yang salah, aduh, masih juga ada yang salah. Hanya 95 orang yang berhasil menjawab dengan benar dengan nilai 16.800. Aduh, kalau kata di TikTok, aduh, kok bisa salah jawabannya? Lala Vitaloka, kita lihat apakah masih bertahan di posisi nomor 1. Ternyata digeser oleh Abdur Rauf. Abdur Rauf memimpin di posisi nomor 1 untuk siang hari ini. Selamat buat Abdur Rauf. Kita akan coba lihat di pertanyaan nomor 4, apakah akan digeser lagi dengan nama yang baru. Pertanyaan nomor 4-nya adalah, coba kita lihat apakah kepanjangan dari JKP. JKP ini gampang banget ini kalau salah. Ini malu-maluin banget sih. Jangan kau bikin malu anak muda. Ayolah, gampang sekali gini pertanyaan. Masa kau tidak bisa jawab? Jawab dengan benar dong. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jatuh. Tapi masih juga ada yang salah. Coba ini jarinya harus benar-benar diperhatikan dan posisi sekarang dipimpin oleh, kita lihat dulu angkanya ditambah dan dipimpin oleh, berubahkah? Tidak, masih dengan Abdur Rauf dengan angka 3602. Wih, Abdur Rauf top. Pertanyaan terakhir, penentu siapakah akan menjadi juara 1, 2, dan juga 3, tapi 3 orang akan mendapatkan voucher senilai Rp200.000. Pertanyaan yang kelima adalah, siap-siap, apakah nama aplikasi mobile BPJS Ketenagakerjaan? Dan jawabannya adalah Jamsostek Mobile. Waduh, ternyata di pertanyaan nomor 5 ini banyak sekali yang salah dan Anda salah server kalau menjawab JKN Mobile. Itu jawaban dari aplikasi tetangga pemirsa. Jawabannya adalah JMO, Jamsostek Mobile. Jangan sampai salah ya. Oke, kalau begitu kita lihat siapakah yang akan beruntung mendapatkan voucher untuk 3 orang yang dapat 200.000 masing-masing. Abdur Rauf memimpin di posisi nomor 1. Muhammad Raihan dan juga Lala Vitaloka, 3 orang mahasiswa paling cepat, paling tepat dengan nilai tertinggi ya. Dapat voucher masing-masing Rp200.000. Selamat sekali lagi ya. Nanti akan langsung dihubungi panitia. Makanya namanya harus lengkap, nomor teleponnya juga harus aktif ya. Oke, selamat sekali lagi. Tapi buat yang belum dapat, jangan khawatir. Kita masih punya hadiah. Berapa nih sisanya? Kita bakal kasih, ayo dihitung. Berapa? Panitia lagi menghitung sisa hadiahnya ada berapa. Kita akan masuk ke Wheel of Fortune, akan ada spinner yang kita sediakan. Nanti akan kita lihat ada 4 ya. 4 hadiah dengan masing-masing Rp200.000, totalnya ada Rp800.000 akan kita bagi untuk 4 orang yang beruntung dengan nama yang akan muncul di spinner yang sudah kita siapkan. Bisa langsung kita lihat aja spinnernya dimunculkan. Silahkan. Spinnernya sudah muncul. Nah, ini dia. Nama-nama yang tadi udah pada absen dari 300-400 tadi itu. Bisa langsung muncul namanya di sini nanti. Kita lihat siapa yang akan beruntung untuk 4 orang yang namanya akan muncul secara satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama. Yang beruntung adalah putar. Siapakah? Atas nama Erwin. Yeay.
Ingat ya, dipastikan ya, ini adalah mahasiswa semuanya ya. Kalau bukan mahasiswa dari UNM atau misalnya adalah pegawai dari BP Jam Sostek yang kebetulan nggak sengaja absen, batal ya. Hanya untuk mahasiswa saja. Nah, selanjutnya untuk pemenang yang kedua, silakan. Selvina Sanggin. Selamat untuk Selvina Sanggin. Untuk yang ketiga, silakan kita mulai putar lagi. Siapa yang beruntung? Untuk sesi yang ketiga ini, Seimi panjang sekali namanya. Seimi Desrianti Bungaranta. Oke, saya butuh sedikit effort untuk menyebutkan namanya ya. Kalau lihat dari namanya, saya menebak pasti orang Toraja gitu. Bilang sama kita. Selamat ya, kita kasih hadiah Rp200.000. Dan selanjutnya untuk yang keempat, kita coba lihat. Yes, ini dia yang beruntung atas nama Ika Purnama. Selamat untuk Ika Purnama. Pemenang terakhir untuk sesi Wheel of Fortune atau spinner yang tadi sudah kita putar. Dan semuanya sudah kita bagikan untuk hadiah. Totalnya ada 10 orang pemenang yang kita kasih untuk hari ini. Dan masing-masing akan mendapatkan Rp200.000 untuk voucher atau saldo e-wallet yang nanti akan dihubungi langsung oleh panitia. Pastikan handphonenya aktif dan bisa dihubungi ya. Jadi kalau panitia telepon atau chatting minta data-data itu bisa langsung diberikan dan juga pastinya bisa langsung kita transfer ya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Selamat untuk yang sudah pernah menang. Tadi juga sudah ada pimpinan dan juga seluruh jajaran dari Universitas Negeri Makassar yang sudah dengan senang hati menerima kehadiran dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek di sebuah acara webinar yang sangat luar biasa di siang hari ini, yaitu Jaminan Sosial Nasional dan Kesejahteraan Pekerja. Dan juga terima kasih untuk seluruh panitia. Terima kasih juga untuk semua peserta, mahasiswa-mahasiswa UNM. Jangan lupa harus belajar yang rajin dan juga nanti kalau misalnya udah selesai kuliah, semoga bisa dapat pekerjaan yang baik dan pastinya juga bisa memastikan dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ingat ya, belajar yang rajin, jangan suka titip absen dan juga pastinya kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, kalau nggak penting-penting banget demonya, nggak usah ikut demo ya, jangan tutup jalan ya teman-teman ya semuanya ya. Ingat itu penting banget untuk diingat ya. Dan yang terakhir saya ingin menginformasikan bahwa peserta yang menang nanti, yang tadi udah menang di Jaminan Sosial Kesejahteraan Pekerja, itu bisa langsung dihubungi panitia dan untuk e-sertifikat panitia akan dikirimkan 2 minggu paling lambat setelah kegiatan berlangsung dan akan langsung dikirimkan ke alamat email pesertanya. Sudah selesai semua tugas saya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan sepertinya semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Muhammad Sangaji mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga semua informasi hari ini bermanfaat. Selamat kepada yang menang. Selamat menjadi mahasiswa yang keren-keren anak-anak UNM dan semoga semuanya bisa cepat selesai dan juga pasti bisa menjadi kebanggaan keluarganya semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.